Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang begitu bermakna dalam perjalanan hidup. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat dari cahaya dan Allah menciptakan iblis dari api, maka saat itu sang pencipta memberikan kedudukan yang paling mulia kepada sang iblis, bahkan lebih mulia dari para malaikat. Iblis diberikan derajat yang tinggi di sisinya, paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dipercayakan menjadi imam dari para malaikat. Tapi seketika semua kemuliaan dan derajat yang tinggi sang iblis menjadi kehinaan yang sangat hina dan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala kesombongan dan keiri hatian muncul dari diri sang iblis, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya yang paling sempurna, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, iblis tidak mau patuh dan taat kepada perintahnya untuk bersujud syukur atas penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya yang paling sempurna. Sang iblis dengan angkuh dan sombong merasa dirinya lah yang paling mulia, ahli ibadah dan paling alim di antara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada iblis karena menentang perintahnya, hingga iblis dihinakan sehina-hinanya. Maka dikeluarkanlah iblis dari surganya dan menjadi ahli nerakanya. Tapi saat itu iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa menggoda manusia supaya menjadi sombong dan iri hati, hingga bisa memperdaya manusia untuk dijadikan budak-budaknya. Dari kisah ini sudah jelas jikalau iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia yang ingin menjerumuskan manusia untuk mengikuti sifat sombong dan iri hati. Sungguh bodoh dan sesatlah bagi manusia yang masih memiliki sifat sombong dan iri hati pada dirinya, karena sungguh itulah sifat asli dari iblis. Wahai saudaraku, kita adalah makhluk yang paling sempurna di antara ciptaannya, paling mulia dari makhluk yang lain. Apakah kita ingin dihinakan seperti iblis? Marilah kita membuka mata hati ini serta berpikir agar sifat iblis tidak tersimpan dan bersarang di dalam hati ini, agar hati ini tetap suci. Wahai saudaraku, marilah kita tak pernah berhenti memohon ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua terjaga dari godaan dan rayuan iblis. Ya Allah, jagalah kesucian hati kami, agar hati kami tetap suci dan terhindar dari sifat sombong dan iri hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridho dan perlindungannya, hingga akhirnya kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di hari keadilannya dan dijadikan ahli surganya. Amin, amin, amin ya Allah.